Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita tadabburi surat berikutnya, yaitu surat Al-Qadar atau surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Surat ini sebetulnya lebih cocok kalau kita bahas di bulan Ramadan, tapi tidak masalah karena hitung-hitung ini bagian untuk mempersiapkan diri di Ramadan yang akan datang, ya, walaupun masih lama. Karena salah satu hal terpenting yang akan didapatkan di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Dan surat ini bercerita tentang itu. Dan malam itu tidak bisa didapatkan dengan persiapan sehari dua hari. Persiapan itu lama. Maka beberapa ulama tercatat banyak di antara mereka yang 2 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan. Ini kita beberapa bulan jauh sudah siap-siap. Nah, itu lebih bagus, ya. Memang harus mengerti dulu sehingga kita pas sampai ke bulan Ramadan kita mengetahui keutamaannya, yaitu Lailatul Qadar yang kita dapatkan dengan cara pemahaman dan latihan sejak lama. Dia tidak akan mungkin datang kepada kita di saat Ramadan itu, kecuali seseorang sudah menyiapkannya sejak lama. Dan hal yang istimewa dari Lailatul Qadar atau bulan Ramadan yaitu tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika Al-Quran itu turun, kita disuruhnya yafrahu, disuruhnya tafrahu, bergembira dengan turunnya Al-Quran, karena dia sebagaimana yang sudah disebutkan di bahasa kita di surat yang lalu sebagai bukti yang nyata, dia juga sebagai petunjuk. Maka sudah menjadi keniscayaan kalau kita itu amat sangat perhatian kepada Quran, mestinya begitu. Disuruhnya kita jatuh cinta kepada Al-Quran karena Al-Quran itu adalah anugerah yang paling besar bagi umat manusia. Dan uniknya, kalau kita bicara kan bicara tentang bulan Ramadan. Kalau kita ditanya bulan Ramadan, yang kita ketahui adalah kalau bulan Ramadan itu bulan puasa, kan begitu. Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan puasa. Tapi Al-Quran itu tidak pernah mengenalkan bulan Ramadan itu bulan puasa. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Quran itu diturunkan. Jadi bulan Ramadan itu sebetulnya yang utama yang disebutkan itu adalah bulan tentang Quran. Dan karena itu bulan tentang Quran, fokusnya umat itu mestinya kepada Quran. Kenapa tidak bisa di bulan lain? Fokus kita kan bisa kita belajar Quran di bulan lain. Karena bulan Ramadan itu terbatas, ya, maka harus ada skala prioritas. Prioritas utamanya yaitu mengkaji Quran. Imam Malik, dia ini seorang mufti, juga ahli fikih, juga imam mazhab di Madinah. Beliau punya perkumpulan pengajian hadis. Di antara 12 bulan itu cuma 1 bulan dia tidak mengadakan pengajian hadis. Imam Malik. Salah satu murid Imam Malik itu adalah mazhab yang kita pakai di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i. Itu muridnya beliau.
Tapi ketika dia di bulan Ramadan, dia berhenti ya, mengkaji hadis. Dia tutup kajian hadis. Dan kita nggak usah mengaji hadis. Ini bulan Ramadan kita khususkan Quran. Saking pentingnya Quran. Sehingga imam dan ulama besar itu pun memfokuskan dirinya pada bulan Ramadan itu untuk mengkaji Quran. Jangankan dia, orang-orang kafir saja, kalau mereka memperhatikan dan mendengarkan Al-Quran, itu punya efek pada diri mereka. Abu Jahal CS itu juga sempat mendengarkan Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat suci di masjid. Dan sewaktu mereka hadir, mereka melihat tanda bahaya, sebab orang-orang kafir Quraisy ini mengangguk dengan apa yang disampaikan Rasul. Itu punya pengaruh. Utbah, ini orang kafir. Pada masa Rasul dia sudah melihat kalau dakwah Nabi itu bahaya. Sehingga Utbah ini manggil Rasul, kemudian nanya kepada dia, "Hai Muhammad, siapa yang paling baik? Kamu, bapakmu, kakekmu, atau pamanmu? Mereka itu lebih baik dari kamu atau kamu yang kurang baik? Coba jawab." Kalau kamu menganggap diri kamu itu tidak lebih baik, orang-orang yang tadi saya sebutkan, ya bapakmu, ya kakekmu, ya pamanmu, mereka itu pernah seperti kami, pernah menyembah berhala, kata dia. Tapi kalau kamu mengatakan kamu yang paling baik di antara mereka itu, coba sebetulnya mau kamu itu apa? Ini seperti disampaikan dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Kamu mau jabatan, kami kasih. Mau duit, kami kasih juga. Mau wanita 10 dari orang-orang Quraisy, kita kasih. Banyak sekali itu, 10. Dikasihnya banyak. Walaupun tidak jelaskan 10 itu untuk dijadikan istri atau apa, tidak ada penjelasan. Coba katakan kata Utbah, sampai Nabi itu setelah Utbah itu selesai, dia berkata kepada Utbah, sudah selesai kamu ngomongin. Kata Nabi itu. Kemudian dijawab Nabi dengan membacakan surat Fussilat. Ya. Surat Fussilat itu ancaman di dalam. Surat Fussilat itu di dalamnya ada menyuruh kita untuk berpikir. Jadi seolah-olah surat itu ketika dibacakan di depan surah, apakah kamu tidak berpikir, wahai orang-orang kafir? Apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Ini kan Quran ditulis dengan bahasa Arab. Kamu kan juga ngomong bahasa Arab. Kamu kan pernah tahu ada kaum yang dihancurkan karena membangkang, kaum Ad, kaum Samud. Dan mereka tahu kaum Samud itu sudah hilang itu di Arab itu karena pembangkangannya. Jadi selama Rasul membacakan surat Fussilat itu, kepalanya Utbah itu terus mikir dengan yang disampaikan di surat Fussilat tersebut, seolah-olah sedang berdialog dengan Tuhan. Saking tidak tahannya dia mendengarkan itu bacaan Quran, ya, sampai dia oleh Ibnu Katsir itu menjelaskan menutup mulutnya Nabi, udah tidak usah teruskan bacaan Nabi, jangan disampaikan lagi. Kenapa? Karena itu ngefek ke dirinya, ngefek ke pikiran. Itu orang kafir. Orang kafir dibacakan begitu tidak mau diteruskan karena ketakutan, karena dia paham, karena dia ngerti. Kenapa kita kalau baca nggak seperti itu, Pak? Kita kok nggak tergerak, kita nggak merasa takut, kita biasa-biasa saja. Ya karena kita nggak ngerti, karena kita itu nggak paham. Banyak orang yang sudah belajar Quran atau bisa membaca Quran, tapi dia nggak tahu yang dia baca itu. Hafal Al-Fatihah, hafal isinya, Allah, hafal Al-Ikhlas, hafal. Apa isinya itu? Nggak tahu juga. Karena kita tidak tahu, sehingga itu tidak masuk ke dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu salah satu alasannya sebetulnya untuk mengganti
kaum yang lalu. Siapa kaum yang lalu? Orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah tidak punya kapasitas untuk memegang kitab suci lagi. Orang Yahudi itu paham nggak kitab sucinya? Paham. Orang Yahudi belajar nggak kitab sucinya? Belajar. Ngerti nggak mereka di situ ada nabi disebutkan? Disebutin. Mereka itu paham, tapi mereka tidak menjalankan. Itu yang jadi masalah orang Yahudi itu. Sehingga Allah tidak lagi menjadikan mereka sebagai umat yang harus memegang kitab suci. Kesalahan orang Yahudi itu disebutkan banyak di Al-Baqarah dari ayat 40 sampai akhir. Apa kesalahan mereka? Disuruh oleh Allah jangan keluar hari Sabtu, malah keluar juga. Disuruh oleh Allah itu untuk mengikuti apa yang tertulis di Taurat, malah yuharrif. Garib itu dirubah-rubah ya. Disuruh mengikuti Nabi, malah nabinya dibunuh-bunuh sama mereka. Apalagi kesalahannya mereka. Disuruh jangan menyembah anak Tuhan, kan mereka juga menyembah anak Tuhan. Orang yang mati 100 tahun hidup lagi, kemudian dianggap Tuhan. Uzair ibn Allah, mereka sudah Tuhan. Disuruh mencari sapi supaya disembelih agar jangan disembah, ngeyelnya minta. Pelanggarannya sudah terlalu amat sangat banyak. Di surat sebelumnya kan kita menyebutkan bagaimana ejekan Allah kepada mereka. Kan itu mereka itu orang diberi tapi tidak mau mempergunakan apa yang sudah diberi. Maka turunlah Quran dalam rangka menggantikan umat yang ini. Walaupun mereka itu umat yang disebut terbaik, nabi-nabi hadir di mereka, tapi mereka sudah tidak punya kemampuan, tidak ada kapasitas untuk memegang kitab suci lagi. Dan di mana Allah memulai menggantinya? Dengan arah kiblat diganti, yang tadinya dari Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. Itu di surat Al-Baqarah 143. Dijadikan kita sebagai umatan wasatoh. Maka ini harus menjadi perhatian penting bahwa Quran itu hadir sebagai petunjuk dan kita ini harusnya mengajarkan itu pada generasi kita. Sekarang susah itu untuk mengenal. Bahkan mahasiswi saya saja kalau ditanya itu hijab itu mana ayatnya? Kenapa kamu pakai hijab model begitu? Coba di mana ayatnya? Tidak tahu. Baca aja susah. Orang Yahudi itu paham kitab sucinya, mempelajarinya, cuma nggak praktekin. Kalau kita baca aja jarang, paham juga tidak, praktekin apa lagi? Kalau nanti Allah merubah lagi, wah ini umatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau kita berimajinasi ini jadi cocok, dikasih kitab dan malah dipakai, diamalkan, malah tidak. Itu yang terjadi pada umat Yahudi dan sekarang terjadi pada umat Islam. Siapa yang salah? Semua salah. Gurunya yang salah, pendidikan yang salah, orang tua yang juga salah. Karena tidak mengenalkan Quran kita. Nah, mudah-mudahan kita walaupun cuma seminggu sekali ini bagian dari tadabbur itu, dari bagian dari memahami Al-Quran lebih dalam. Ini kalau kita mau bicara hubungan dengan surat Al-Qadar yang lebih khusus ngomong sebetulnya terkait Quran. Nah, kita ini harus beri perhatian pada ini. Ya. Kita masuk ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah